Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan eh, hands-on kita gitu ya dalam membuat atau implementasi RESTful API dengan Python. Yang di video satu kemarin kita sudah membuat apa tuh namanya endpoint untuk get all dosen ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman untuk bikin selanjutnya akan mirip-mirip saja dengan ini ya. Nah, kita udah juga tes gitu ya, endpointnya dia berjalan gitu ya, baik di browser maupun di Postman maupun di Thunder client ini. Ya, teman-teman boleh coba gitu ya. Nah, video dua ini kita akan melanjutkan eh, topik kita, materi kita, yakni kita akan menampilkan detail dari ini gitu ya, detail dari apa tuh namanya dosen gitu ya yang ini ya. Jadi kita akan membuat ini dulu get detail dosen dengan parameter ID. Jadi yang kita sediain cuma ID gitu. Jadi orang bisa melihat detail dari ID dosen gitu ya atau nik dosen gitu ya. Nah, kalau misal mau cari dosen berdasarkan namanya atau jurusannya gitu ya atau universitasnya ya kita nggak nyediain itu gitu ya. Kita cuma nyediain mendefine bahwa kita bisa tahu detail dari dosen tadi gitu ya. Nah, kita akan coba bikin gitu ya. eh Kodenya sebenarnya sudah ada di sini itu ya. Nah tadi ya. Soal dosen, soal detail dosen, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi rootnya kita bikin root baru gitu ya. Jadi deklarator baru namanya detail dosen yang metodenya adalah get gitu ya. Kemudian karena di parameter itu kita menggunakan ID, jadi nanti seperti ini. Eh, Tanda tanya ID sama dengan misal ID-nya satu, kayak seperti ini. Ini namanya parameter ya. Nah, jadi kita akan mendeteksi apakah ada ID di sini. Gitu ya. Kalau ID, gitu ya, maka perintah ini baru dilaksanakan. Jadi menggunakan request.arg, gitu ya, argumen gitu ya. Jadi ketika ada ID gitu ya, tergantung ya parameter apa ya gitu ya. Kalau di sini kita definisikan adalah ID gitu ya. Pokoknya kalau ada ID, ya maka baru diskusi gitu ya. Baca koneksinya, kemudian saya ingin select berdasarkan ID-nya gitu ya. Kemudian dan seterusnya gitu ya. Nah, cara untuk mengambil detail dari dosen gitu ya atau dari sebuah record gitu kita bisa gunakan perintah ini ya di sini. Kurang lebih untuknya sama gitu ya di W3 School itu. Nanti di sini kita akan pecah gitu ya. Jadi namanya ada SQL untuk query-nya, kemudian value-nya adalah dia didefinisikan di bawahnya. Kemudian di execute adalah dua parameter ini. Kita akan bikin seperti ini. Oke ya, kita akan coba bikin gitu ya. Kita punya eh, kita akan bikin ya di sini ini sudah dosen gitu ya. Dosen ya. Kemudian kita akan cari detail dosen di sini. Di detail dosen ini kita akan membuat root yang namanya app root namanya adalah detail dosen gitu ya. Yang mana kita nanti eh, ketika kita nulis slash detail dosen, maka nanti akan memanggil fungsi di bawahnya ini, yaitu def, misal disamain saja ya, detail dosen. Kemudian kita nggak ngasih parameter ya, karena maksudnya kita nggak ngasih misal ID atau apa ya, karena kita nanti akan mengambilnya langsung. Pokoknya yang ada di browser tadi kita ambil gitu ya. Kita ketika ada argumen gitu yang dimasukkan di sana. Kalau pendekatan yang lain yang biasanya kita bisa gunakan seperti ini gitu ya. Nanti di sini parameternya gitu ya. Jadi tulisannya adalah detail design slash misal satu gitu ya. Tapi kita nggak ingin seperti itu ya. Jadi itu bebas kita nentunya gimana. Mungkin ada pendekatan yang lain juga ya tidak masalah gitu ya. Kita akan seperti ini saja gitu ya. Kemudian detail design kita akan menggunakan request gitu ya. Jadi kita import terlebih dahulu di atas di sini. Jadi ya from flash import request ya. Jadi kita nggak usah from flash import flash kemudian enter from flash import JSON event dan semuanya. Kita bikin jadi satu seperti ini. Oke, kita kembali ke sini tadi ya. Kita akan cek if apakah ada ID ya, apakah ID in
request ARGS ya. Jadi kalau ada berarti ini diskusi yang kita lakukan pertama adalah ini bikin koneksi terlebih dahulu ya. Kita bikin koneksi terlebih dahulu ini. Ini kita copy ya. Jika ada, maka ya bikin kursor terlebih dahulu gitu ya. Kemudian kalau sudah saya mau ini execute ini gitu ya. Sebelum execute ini gitu ya, kita simpan di variabel aja gitu ya. Karena nanti kita akan ada punya dua parameter, dua variabel di sini ya. Jadi kita akan tulis SQL gini saja, baru kita tuliskan perintah select. Ini boleh kecil ya. Select bintang from dosen where ya dosen ID ya adalah sama dengan dosen ID sama dengan apa? Sama dengan persen S gitu ya di sini. Persen S. Persen S-nya itu apa gitu ya? Persen S-nya di sini adalah ini request ya, ya persen apa persen ID adalah ID-nya ya gitu ya. ID yang ditangkap ya ini ya. Ya, ini ya, request dot args gitu ya. Kemudian eh, yang parameternya adalah ID gitu. Jadi kalau ID-nya satu nanti kayak gini, select bintang from dosen where dosen ID sama dengan satu gitu maksudnya ya. Kalau sudah kita akan execute gitu ya, cursor dot execute gitu ya. Execute-nya dua parameter SQL dan file. Di atas juga teman-teman misal mau model seperti ini juga boleh gitu ya, SQL saja nanti parameternya. Ya. Oke, kalau sudah di execute, ya sudah ditampilkan seperti di atas ini ya, seperti di sini. Ambil kolomnya, kemudian ini sebenarnya kita bisa masukkan fungsi ya, bikin fungsi tapi ya apa-apa lah. Ya ini bisa kita kopas saja gitu ya, karena sama ya. Kita copy, kemudian ini saya paste di sini. Ingat ya ini ya indentation indentasinya ya kalau di pattern itu ya. Paste ini kurang menjorok, kita blok di sini kemudian tekan tombol tab. Nah, jadi berada di dalam if semuanya. Oke, kita simpan ya. Kita coba di sini request ini ya. Kita ganti tetap get gitu ya. Kemudian dosen dengan parameter ID sama dengan satu. Oke, kita coba send. Em, dosen ID eh, cursor execute. Oh, data raw in cursor fetch all detail dosen from dosen S. Oh, ininya kurang ini. Oke, kita coba ya slash dosen detail dosen ya. Soalnya satu, oke satu ya keluarnya. Misal ini kita ganti dua, ini jadi dua, tiga, tiga dan seterusnya ya. Kalau empat kosong ya, nggak ada gitu ya. Dosen dengan ID empat gitu ya. Nah kita juga bisa tambahkan metode seperti ini ya. Eh, Metode get gitu ya karena tanpa kita pakai ini juga sebenarnya bisa gitu ya. Tapi kita juga bisa tambahkan ini ya. Artinya kalau nggak ada default adalah get gitu ya. Kita nggak usah nggak apa-apa ya. Jadi kalau seperti ini kita udah bisa eh, mendapatkan ini gitu ya data dengan ID desain tertentu seperti ini tadi. Nah kita juga bisa coba di Postman tadi ya. Di Postman ini ya kita akan bikin yang baru atau edit aja ya. Dosen jadi edit dosen ya. Sorry. Eh, apa tadi ya? Detail dosen parameternya adalah ID sama dengan dua gitu misal. Kalau dijalankan ya udah dapatnya adalah dosen saja gitu ya. Dosen ID dua saja. Itu mungkin ya. Terkait detail ya. Kita akan lanjut post gitu ya. Kita akan post gitu ya. Kita akan
post atau insert gitu ya, insert ya. Jadi metodenya ini apa namanya endpointnya ini nanti sama gitu ya. Mana tadi desainnya slash dosen ini slash dosen ya. Tapi metodenya adalah post gitu ya. Metodenya adalah post. Jadi kita bisa masukkan kode ini. Kita bisa tambahkan di sini. Di yang atas tadi ya dosen ini ya. Kita akan tambahkan metode ada get, kemudian selain get ada post gitu ya. Ada get ada post. Kemudian yang ini tadi kita bikin adalah jika get gitu ya. Jika request method adalah get, maka masukkan ini. Jadi ini saya cut terlebih dahulu. Ini saya cut ya. Ctrl C, Ctrl X. If request dot method adalah sama dengan get gitu ya, maka masuk di sini saya paste, kemudian saya blok sampai sini saya tab ya. Jadi dijorokkan ke dalam gitu. Oke, kita save dulu ya, kita coba dulu apakah error atau enggak. Biasanya kalau salah kopas gitu itu biasanya sempat error gitu ya. Nah, ini kita pilih dosen gitu ya. Dosen. Oke, aman ya. Nah, sekarang di sini ada if, kita pakai if yang lain ya. If di sini. If gitu ya. Atau elif boleh gitu ya. Maksudnya kalau nggak get ya nanti yang lainnya gitu ya. Kita bisa pilih elif atau else kita aja sebenarnya bisa ya boleh. Elif gitu ya. Elif jika request metodenya adalah metode adalah post gitu ya. Maka yang saya lakukan adalah kita akan ngambil eh, kita akan get data gitu ya, get data from postman gitu ya, from postman atau from request gitu ya. Ya, jadi kalau kita masukkan atau di aplikasi ada form itu kan maksudnya kita request ya, maksudnya ada formnya gitu ya, atau requestnya gitu ya. Kalau ini kan kita nggak ada formnya kan ada postman-nya ya, maksudnya request tapi via postman gitu ya. Jadi kita ambil data from request ya. Jadi kita akan ambil eh, yang kita akan ambil atau yang kita tulis tadi adalah nama universitas dan jurusan saja ya. Kita nggak akan masukkan dosen ID karena dosen ID itu adalah auto increment gitu ya. Jadi ya ketika masuk ya tiga itu aja gitu nanti akan seperti di awal tadi di awal video satu ya kita mau masukkan data ya sama persis seperti itu. Jadi kita definisikan misal saya bikin variabel nama gitu ya. Nama itu akan menyimpan request dari eh, bentuk JSON ya karena bentuknya JSON yang diinputkan adalah nama gitu ya. Kemudian unif gitu ya request dari univ gitu ya. Jadi nanti kan gini nih, kalau saat kita nanti teman-teman lihat lah saat kita mau insert atau post gitu ya, itu kan kita masukkan key value, ya ini key-nya gitu ya, key-nya di postman-nya nanti ya. Ini adalah variabel yang di sininya, di apa tuh namanya di dosen ini, dev dosen ini ya. Biar nggak bingung ya disamain aja gitu ya, jurusan sama dengan request JSON jurusan. Kalau sudah, sekarang kita open connection and insert to DB gitu ya. Oke, jadi caranya sama. Kita akan membuat seperti ini ya, membuat kursor sama dengan ini ya, Eh, seperti sebelumnya gitu ya. Oke, kita akan tulis ya kursor gitu ya. Kalau teman-teman bisa kopas aja ya, MySQL connection kursor kemudian sama seperti bawah ini ya ini SQL gitu ya SQL saya mau insert gitu ya insert into dosen value-nya ini adalah perintah SQL biasa ya value-nya tadi adalah nama univ dan jurusan value values-nya adalah persen S kemudian persen S ya persen S itu nanti kita definisikan kayak yang bawah ini di sini ya di sini kemudian nanti kursor execute
SQL file gitu ya. Kayak gitulah ya. Ya. Jadi variabelnya yang kita masukkan adalah nama, kemudian univ dan jurusan. Ya. Jadi nama yang kita masukkan ini adalah kolom di tabel ya. Ini kolom di tabel. Yang ini dan yang ini itu adalah dari atas ini. Ini. Itu adalah ya yang kita capture, yang kita ambil request tadi gitu ya. Jadi maksudnya kalau misalnya namanya Tono gitu ya di input ya, maka nanti dosen di kolomnya nanti ditulis Tono gitu maksudnya. Cursor execute SQL sama file gitu ya. Kemudian kalau sudah kita tutup gitu ya. Tapi sebelum kita tutup, kita harus commit gitu ya. Harus commit ketika insert atau post gitu ya. Post, update, delete harus di commit gitu ya. Kalau nggak di commit nggak masuk ke database-nya. Jadi MySQL connection commit harus ada commit seperti ini. Harus ada. Baru kita tutup gitu ya. Sebenarnya kita bisa langsung tutup gitu ya. Karena kita nggak seperti get itu kan menampilkan kan. Kalau post itu kan ya udah masukkan aja. Ya, tapi biar tahu bahwa sukses atau enggaknya kita kasih message gitu ya maksudnya kita tampilkan dalam bentuk JSON gitu ya. Jadi se, se, apa gitu ya maksudnya sukses atau enggak gitu maksudnya ya. Jadi kita return JSONify, key-nya adalah message gitu ya. Kemudian isinya adalah data edit successfully. Oke, data edit successfully gini. Ya, kemudian kalau kita sudah selesai semuanya kita tutup gitu ya. Cursor close. Ya, jadi setiap buka koneksi harus ditutup ya. Udah ya. Oke, jadi kita sudah bikin post di sini. Kita coba ya. Kita bikin new request ya. Ini request yang tadi. Kita akan request yang baru get post ya. Kemudian localhost portnya 50, kemudian slash apa tadi itu dosen ya, dosen. Bedanya ini get ya, ini get, ini post gitu ya. Kalau get itu dapatkan semua ada 3 ini, kalau post ya nanti kita masukkan. Tapi kita butuh bodinya di sini ya, karena post itu kan menulis ya, menulis ya. Jadi kita butuh yang ditulis gitu ya. Kayak kalau di aplikasi itu ada formnya gitu ya. Ini kita kan nggak punya form gitu ya. Nggak ada front end ya soalnya belum ada. Bentuknya adalah JSON seperti ini ya. Kemudian kita bisa tulis eh, nama pakai ketik ya, nama, kemudian namanya misal Dani gitu ya. Kemudian univ, univnya dari misal dari eh, TS gitu ya. Kemudian jurusan, misal jurusannya adalah PKV gitu ya. Kalau sudah, ya sudah kita jalanin, kita send gitu ya. Nah, kalau berhasil nanti dapat message yang sebelah kanan data ada successfully gitu ya. Sekarang saya mau kembali ke tab sebelumnya. Saya akan refresh, dia harusnya akan menambah. Ya, saya send. Nah, dia akan nambah. Tulisan ID 4, Cafe Dani. Nah, nah, bagaimana kalau kita ininya di Postman gitu ya. Sama aja sebenarnya ya. Di Postman tadi ya. Kita bikin tab baru gitu ya. Kemudian di sini kita ganti post. Host portnya 50, dosen ya. Kemudian kita pilih body di sini ya. Ya, bodinya kita masukkan yang raw gitu ya, ya. Ini ya, kita masukkan paste di sini ya. Ya tergantung ininya apa. Nanti nanti kalau teman-teman misal ya selain API berbasis apa REST itu ada namanya GraphQL gitu. Kalau GraphQL berarti ini gitu ya, GraphQL-nya. Ya kalau kita yang classical apa tuh namanya RESTful API ya kita bisa pakai yang raw gini ya. Ini sama aja gitu ya. Jadi yang tadi JSON-nya tadi, bodinya tadi ini saya copy gitu ya. Saya copy aja biar nggak lama. Saya paste. Misal namanya adalah
Indah gitu ya, dari Telkom University, jurusannya adalah informatika gitu ya. Kalau sudah, ya sudah gitu ya, kita send gitu ya, send. Oke, ini error. eh Post localhost apa ini ya? Hmm, kalau ini tadi, oke berhasil. Sepertinya bukan Roy ya, saya salah. Harusnya Jason ini ya, harusnya. Ya, kita coba ya. Jadi Roy-nya adalah Jason ini ya. Jason ya. Dosen. Oke. Kalau eh, sudah ya. Jadi ini ya, data ada successfully gitu ya. Jadi di sini teman-teman harus pilih Jason juga ya. Karena tadi nanti dianggap teks biasa gitu. Padahal dia bentuknya adalah JSON. Karena kita coba di sini kita panggil dosen. Oke, dosen, send. Nah, di sini nanti sebelah paling bawah ada ini. eh, ID 5 jurusan. Ya, misal jurusnya kenapa di atasnya nama nggak ada masalah ya. Seperti itu kalau di dictionary naik turun tuh nggak apa-apa gitu ya. Nggak berurutan gitu ya. Beda kayak list gitu ya. Namanya Indah, jurusan Informatika, Telkom University. Oke, gitu sih. Ini kita bisa coba juga di sini sama saja ya. Di sebelah kanan ini sudah bertambah. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kita sudah bikin get gitu ya, get detail kemudian post gitu. Selanjutnya kita akan update gitu ya. Update atau delete dulu boleh ya. Jadi konsepnya sama ya, konsepnya sama. Eh, tapi karena diedit dan atau update update dan delete itu butuh ID ya gitu ya. Jadi kita pendekatannya sama kayak post tadi gitu ya. Jadi kita akan ngecek apakah ada ID-nya gitu ya, ada ID-nya gitu. Kita akan coba bikin ya. Jadi app root gitu ya, kemudian delete dosen gitu ya. Kemudian dev delete dosen. Kemudian kita akan cek ya if ya sama seperti atas ini ya. Saya copy aja ya biar nggak lama ya. Ini saya copy sampai sini ya. Saya copy, saya paste di sini. Jika ada ID gitu ya di parameternya di query stringnya di atas di saat kita input di URL tadi itu ya. Kalau ada, selanjutnya eh, kita akan hapus gitu ya. Kita akan hapus maka bukan select tapi delete gitu ya. Eh, delete from, jadi delete nggak perlu bintang ya, delete from dosen where dosen ID adalah persen %s gitu ya. Persen %s itu maksudnya adalah ID-nya tadi ya. Kemudian diskusi, kalau udah diskusi eh, jangan lupa commit ya karena kita ingin melakukan perubahan data gitu ya. Jadi sama seperti ini ya, commit. Nah, ini saya copy aja ya. Ini saya copy biar nggak lama. Nah, kayak gini. Jadi di commit, setelah di commit dikasih message data deleted successfully gitu ya, kemudian di close ya. Oke, kita coba di sini aja ya tadi ya. Atau bikin yang baru boleh. Bikin yang baru adalah delete gitu ya. Kemudian localhost portnya 50. Saya ingin di dosen ini delete dosen ya. Delete dosen. Nah, sebenarnya parameternya bisa nggak harus delete dosen ya. Sebenarnya ini dosen saja boleh gitu ya.
Nah, jadi nanti di sini ditambahin gitu ya. Jadi ada get, post, delete gitu ya. Update boleh jadi itu juga boleh gitu ya. Tapi biar nggak bingung, kita kasih endpoint yang berbeda saja gitu. Eh, kita bikin endpoint sendiri di sini ya. Oke, delete dosen, di mana ID-nya adalah satu nih misal. Satu delete, udah sih. Kita coba ya. Hmm, delete dosen. Oh, delete dosen jika eh, jika ada ID ya, kemudian kita koneksinya delete from dosen where dosen ID adalah sama dengan persen S adalah request RGS ID, kemudian execute. Kalau sudah di commit, kemudian berarti this file message data successfully cursor close delete dosen. Udah sih harusnya. Kenapa kok gagal? Localhost delete dosen. Coba sih. Eh, kalau ini, kalau detail dosen nih, misal detail dosen kalau get, oke, kalau delete, sepertinya, oh ini karena kurang ini ya, kurang, kita kurang tambahkan metodenya ini ya. Harusnya di sini ada metode, eh, metodenya adalah delete, harusnya gini ya. Ya dia nggak errornya adalah nggak boleh gitu ya, not allowed gitu ya, karena nggak kita definisikan ya metodenya di sini. Ya kita coba lagi ya. Kita coba eh, localhost 50 detail dosen ID dosen. Em, kenapa masih error dosen delete dosen metodenya delete, kemudian di request RGS apa ya? Oh karena, oh karena ini delete ininya detail dosen ya, salah ya, harusnya delete dosen ya, ngantuk soalnya. Nggak fokus. Oke, delete ini delete dosen ID-nya satu kita send. Nah, data delete successfully ya. Jadi satunya udah hapus. Sekarang kita coba lihat di sini dosennya. Nah, dua udah nggak ada, satu udah nggak ada, satu udah nggak ada. Langsung dua, tiga, empat, lima. Ya. Jadi kalau kita misal mau hapus lagi nih, misal yang kedua nih, misal di dosen yang kedua, kalau kita send ke data delete successfully, gitu ya. Kalau kita lihat di sini, kita refresh, nah udah gak ada berdua, gitu ya. Oke, jadi harus didefinisikan ya ininya ya metodenya ya. Jadi default itu dia adalah get gitu ya. Kalau kita mau post, put, delete, ya nanti ya dia harus dirubah atau ditambah gitu ya. Ini sebenarnya kita bisa masukkan ke yang pertama tadi si slash dosen tadi itu ya. Oke, itu ya delete ya. Kemudian yang terakhir eh, yang terakhir itu adalah update. Kita belum update ya. Yang terakhir ya, eh, kita copy aja ya, biar cepat ya. Jadi sama konsepnya ya. Saya copy, kemudian di sini, ini saya paling bawah ya. Oke, jadi slash edit dotset, metodenya adalah put gitu ya. Kemudian sama gitu ya, apakah ada ID gitu ya. Kalau ada, ya sudah gitu ya. Di SQL-nya itu kita update tulisannya. Ini perintah, perintah kayak
kayak ini ya, kayak di SQL ya, kita di SQL ya. Kemudian kita ambil eh, data. Jadi saat kita update itu ya, itu kayak post gitu ya. Update itu kayak post. Jadi update itu kita nanti masukkan JSON di sana dan kita akan ambil masing-masing ya. Kita akan ambil masing-masing JSON atau bisa pakai pendekatan seperti ini tadi. Ya, ambil namanya, ambil univnya, ambil jurusan manual gitu ya, ambil satu-satu gitu ya. Atau langsung bisa ambil semuanya gitu ya. Di sini ambil get JSON-nya, langsung dapat semuanya. Nanti kalau mau bacanya tinggal data nama, data univ gitu ya, data jurusan kayak gitu. Kalau yang ini kan satu-satu nih. Jadi nama, univ, jurusannya bebas. Udah, kemudian diskusi, udah ya, kemudian di commit, kemudian dikasih informasi bahwa data update successfully gitu ya, udah dijalanin. Oke, kita coba ya, save. Misal saya ingin eh eh, misal yang ketiga ini dosen ID yang tiga ya, jurusan informatika Aliando, namanya misal kita ingin ganti nama dan jurusannya nih misal. Ya, kita buka tab baru ya, kita pilih bukan post tapi put gitu ya. Endpointnya adalah edit dosen gitu ya. ID-nya adalah berapa tadi? ID-nya adalah tiga. ID-nya adalah tiga. Ini kan ya. Kemudian bodinya kita ganti misal, nah jadi sama kayak gini nih, template yang tadi ya. Tadi misal namanya misal Liando Setiawan gitu, misal Setiawan gitu ya. Misal univnya tadi adalah Telkom University Jurusan Informatika. Oh ini aja kita copy gitu ya. Nah ini kita copy gitu aja. Nah ini juga boleh, kita copy boleh. Univnya adalah Telkom University. Misalnya kita ganti sistem informasi kayak ini. Ya, jadi sama seperti hampir sama seperti post gitu ya. Nah, kalau put itu ada put, ada patch gitu ya. Kalau put itu ya kita harus semuanya ganti gitu ya. Jadi mau dirubah nggak dirubah ya harus masukkan di sini ya. Karena di sininya kita definisikan gitu ya. Kita definisikan mana tadi? Ini ya. Kita definisikan kita ingin update apa gitu ya. Nah, ini. Maka kita harus dapatkan nama, univ dan jurusannya gitu ya. Ini ya, edit dosen, ID-nya 3, put, jadi kalau jalanin, data update successfully, ya sekarang kita yang lain, nah ini saya misal, saya ingin langsung aja detail dosen, ID-nya adalah 3, nah namanya udah beda gitu ya, namanya Aliando Setiawan, jurusannya Sistem Informasi, Universitas Telkom University, sudah ada perubahan di sini. Ya kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih seperti itu, jadi silakan teman-teman coba gitu ya. Eh, Kita jadi di tutorial kali ini kita sudah mengcover bagaimana update detail data gitu ya, bagaimana delete, bagaimana update gitu ya. Jadi tidak akan jauh-jauh berbeda dari sini gitu ya. Maksudnya eh ya akan mirip gitu ya, akan mirip yang beda paling cuma query-nya saja gitu. Kita mau melakukan perubahan apa, mau nambah data apa gitu, gitu aja sih. Cara flow ya kita buka koneksi, kemudian setelah itu kita eksekusi, setelah itu kita commit, setelah itu kita tampilkan menggunakan JSONify gitu ya, kemudian ya udah tutup koneksinya. Kurang lebih akan seperti itu, mirip sekali. Dan kita bisa tes gitu ya menggunakan Thunder Client di ini ya, VS Code ini, extension di VS Code atau di Postman yang tadi gitu ya. Jadi kita bisa langsung tes gitu hasilnya tanpa kita harus bikin web dulu gitu ya, tanpa web dulu baru coba berhasil atau enggak sih ya enggak, jadi kita tes dulu, uji dulu API-nya endpoint ini. Kalau sudah ya sudah, nanti teman-teman bisa pakai gitu, misal mau bikin front end ya udah, yang front end-nya tinggal ngonsum gitu ya, ngonsum ini ya URL-nya tadi gitu ya, URL tadi ya, yang ini ya. Mau nampilin kah mau apa gitu ya, misal saya bikin aplikasi nampilin list dosen gitu, maka saya akan tulis adalah di aplikasinya kalau misalnya masih di lokal ya, tinggal dosen gini aja gitu ya, dosen tinggal saya manggil ini nanti akan keluar ini ya biasanya ya, baru di format dalam HTML-nya gitu ya, mau ditampilin kayak gimana gitu. Kemudian misal dosen ID-nya misal ini saya klik klik gitu ya, misal di dosen 3 ini saya klik atau Aliando ini saya klik gitu ya, maka nanti
perintahnya adalah get tapi detail dosen gitu ya. Detail dosen, ID-nya adalah kalau dinamis ya, berarti kalau kita pilih ini maka kita bisa dapat angka 3-nya dan kita masukkan di sini gitu ya. Jadi bukan hard code gitu ya, tapi sudah variabel yang di parsing gitu. Send nanti akan tampil seperti ini ya. Nah, ketika dari list tadi kita ingin menghapus gitu ya, maka yang dilakukan adalah delete gitu ya. Delete, kemudian delete dosen gitu ya. Endpoint ini yang dipakai dan yang desain ya, maka nanti keluar ini informasikan bisa di webnya ada pop up atau apa gitu ya. Itu kan hanya front end saja ya, maksudnya backendnya ya sebenarnya sudah ke cover ini ya di API ini gitu. Tapi bagaimana mengkonsum API-nya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan bisa dipelajarin. Masih banyak yang bisa di custom gitu ya, misal outputnya itu nggak sekedar data gitu ya, tapi ada informasi lainnya gitu ya, misal waktunya gitu ya, status code-nya dan sebagainya. Bisa parameternya bisa diperbanyak gitu ya. Parameter kalau ini cuma berdasarkan ID saja gitu ya, kalau get gitu ya. Eh, Bisa juga misal dikasih autentikasi, misal nggak semua kalau mau pakai ini langsung pakai, ada tokennya terlebih dahulu ya. Itu juga bisa gitu ya. Atau ini masih di lokal belum di deploy gitu ya. Kalau mau ditaruh di hosting atau misal ditaruh di bungkus Docker image gitu ya yang pernah kita pelajarin gitu ya. Jadi masih banyak sekali yang bisa dieksplor. Ini hanya dasar-dasar saja. Tapi yang pasti kita sudah berhasil membuat API gitu ya untuk melakukan menambah data, menampilkan data, mengupdate data dan mendelete data. Itu semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.